Halo guys, balik lagi bersama gue Dim. Jadi kebetulan hari ini gue lagi ngunjungin rumah orang tua di Bekasi, mau gawe juga. Ya udah. Oke, so hari ini mau ngomongin apa? Ini panas banget ya. Ya, namanya juga belum puasa, mau lebaran lagi. Panas. Ya, hari ini mau ngomongin tentang pajak sih, gitu loh. Gini, kan kita punya kendaraan bermotor itu, ya kita semua warga negara Indonesia itu pastilah bayar pajak. Jadi pajak itu dibagi menjadi beberapa kategori sih, kayak pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Nah, yang kita ngomongin sekarang bukan itu, tapi ke pajak kendaraan bermotor, ya. Kalau pajak penghasilan kan dihitung dari gaji kita. Kalau pajak pertambahan nilai, kalau kita di Indomaret biasanya kan beli harganya ngaco tuh 6.673 misalnya. Nah, itu udah ada pajaknya. Biasanya kisaran sih 10%. Nah, kenapa tinggi banget? Karena value-nya yang kecil, jadi pajaknya yang lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kendaraan bermotor atau pajak penghasilan, biasanya dia value-nya besar, pajaknya yang lumayan kecil gitu loh. Persenannya ya, gue nggak ngomongin pajaknya kecil, tapi persenannya. Karena persenannya relatif dengan gaji atau nilai dari kendaraan yang kita punya. Nah, lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi. Jadi pajak kendaraan motor dilihatnya di mana sih gitu loh. Nah, pajak kendaraan bermotor ini kalau misalnya teman-teman punya STNK, ada di sini nih. Nah, itu namanya PKB. PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, teman-teman harus lihat yang pokoknya juga, bukan yang totalnya, sorry. Kalau mau bayar lihat totalnya, tapi kalau mau lihat lokit doang berapa pajak kendaraannya, silakan lihat pokoknya gitu loh. Nah, lanjut lagi. Dari di PKB itu pajak kendaraan bermotor kita harus bayar apa? SW. Nah, itulah, itu kebanyakan huruf. Nah, ini nih sih ininya penampakannya. Nah, itu SWD, LKJ, apalah itu biasanya sudah ada ketentuannya sendiri. Jadi kalau nggak salah itu berapa persen dari pajak atau harga gitu, nggak tahu juga deh. Gue juga kurang ngeh sama itu. Dan apalagi harus dihitung juga administrasi STNK. Nah, administrasi STNK itu biasanya kalau tahun kemarin sekitar 25 ya. Tapi kalau nggak salah kemarin gue baru bayar pajak juga, itu nilainya masih sama 25.000 juga. Jadi total kalau misalnya let's say kita ngomong tentang motor ini Xeon GT 125, itu kemarin gue bayar 290.000. Well, sebenarnya nggak 290 karena gue telat sekitar 3 bulan dari ini kan keluarnya kalau pelatnya bulan 3. Nah, ini udah bulan 6. Nah, ya udah, telatnya 3 bulan. Kemarin baru bayar, ya udah. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya adalah rumusnya begini. Gue kasih tau dulu nih rumusnya. Oke, you wanna close light. Oke, jadi rumusnya begini, gue kasih lihat dulu. Ini ya, ting. Nah, habis itu penjelasannya adalah jadi 1 tahun itu 12 bulan ya. Jadi hitungannya adalah pajak kendaraan bermotor pokok dikali 25% dikali berapa bulan lo telat, dibagi 12 bulan. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ini motor kalau nggak salah 230 atau 210 gitu, gue lupa deh kalau nggak salah. Jadi penghitungannya kan gue telat 3 bulan ya, jadi 200, kita ngomongin 100.000 aja deh, 100.000 pajaknya. 100.000 dikali 25%, which is 25.000. Nah, 25.000 itu dikali berapa bulan telat. 25.000 dikali 3 dibagi 12. 75.000 juga dibagi 12 sekitar
ya sekitar segini. Nah, jadi itu adalah denda yang harus dibayarkan oleh teman-teman ketika membayar pajak. Jadi bukan jadi ngitungnya adalah pajak ditambah dari denda itu. Ya. Dendanya segitu, ya udah. Kalau pajaknya 100.000 ya berarti denda yang harus dibayarkan selama 3 bulan segitu. Nah, ada pendapat bahwa bro, 1 tahun dan 1 bulan itu sama. Gua rasa enggak lah gitu loh. Itu dulu mungkin dulu ya, sekarang peraturan udah berubah. Jadi tidak lagi 1 bulan tuh sama, sehari itu sama setahun. Jadi dihitungannya seperti itu. Dan ini udah dari sananya emang udah kayak gitu. Jadi teman-teman harus pikirin sih itu. Kalau misalnya teman-teman ya ntar aja deh, kan telatnya cuma segini biasanya segitu. Jangan begitu, yang namanya telat tetap telat, telat gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus namanya bayar pajak. Lagian juga sekarang kalau polisi razia, mereka udah nanya namanya pajak udah dibayar atau belum, karena itu Kapolri juga waktu itu ada statement bahwa seperti itu. Jadi harus membayar pajak. Nah, nextnya adalah bayar pajak itu di mana aja sih? Nah, nanti kita lanjut setelah sebenarnya. Oke, balik lagi. Jadi di mana aja sih kita bisa bayar pajak? Ada 3 tempat. Yang pertama adalah Samsat Pusat, yang kedua adalah gerai Samsat di luar dari Samsat Pusat. Nah, yang ketiga adalah Samsat keliling. Nah, kalau ada tiga-tiga ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Nah, apa sih kelebihan kekurangannya? Kelebihannya adalah kalau di Samsat Pusat kita semua motor bisa di situ lah. Memang tempatnya seperti itu, memang tempatnya di sana gitu kan, Samsat. Tapi kalau misalnya teman-teman ke Samsat Pusat, siap-siap aja nunggunya agak lama. Karena kenapa ya, semua kadit full ke situ, sentralnya di situ semua. Satu hari itu nggak cuma teman-teman aja yang mau bayar pajak, mungkin ada ribuan atau ratusan ya. Ya siap-siap aja dengan kondisi ngantri yang lumayan gitu loh kalau gue bilang. Enaknya adalah semua motor bisa di situ, include dengan leasing, yang masih di leasing atau masih dicicil. Nah, karena kenapa di gerai-gerai Samsat yang lain sih biasanya nggak bisa, tapi kalau di Samsat keliling biasanya ada pengecualian nggak salah. Nah, yang kedua adalah di gerai outlet di luar dari Samsat Pusat. Ada di mana aja? Teman-teman bisa lihat di Samsat, di website Samsat Polri. Di mana aja? Kalau di Bekasi itu ada di Mall Pondok Gede dan di Harapan Indah, di Komplek Harapan Indah. Nah, itu enaknya adalah pengurusannya cepat. Kedua, ngantrinya nggak lama. Dan kalau gue bilang sih tempat parkirnya sih adem, enak. Apalagi yang di mall tuh enak, ada AC-nya. Jadi kita nggak harus namanya panas-panasan atau apa. Samsat kan nggak, ya orangnya banyak gitu kan, mungkin AC-nya nggak maksimal segala macam. Gitu sih kalau gue bilang. Lanjut lagi, tapi kalau di gerai Samsat online ini, gerai Samsat tidak bisa kalau misalnya motor yang masih di leasing gitu. Jadi agak ribet, harus Samsat Pusat atau enggak Samsat keliling gitu. Dan mereka juga jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 2 sama sih sama Samsat Pusat. Memang sebenarnya sampai jam 4, cuma jam 2 lebih itu kayaknya mereka untuk ngurus administrasi dan segala macam deh. Gitu sih kalau gue bilang. Oke. Nah, tempat yang selanjutnya adalah di Samsat keliling. Samsat keliling itu paling enak. Biasanya pengurusannya nggak seribut di Samsat online atau Samsat Pusat. Jadi kita tinggal ngasih namanya berkas-berkas PKB dan segala macam. Kalau misalnya masih leasing bisa kalau nggak salah deh. Terakhir gue 2 tahun yang lalu perpanjang pajak di sana. Motor ini masih di leasing waktu itu. Padahal tinggal bayar sekali lagi. Ya udah, gue kira nggak bisa, ya kata masnya bisa, nggak apa-apa, hantem aja. Oke. Ya udah. Biasanya Samsat keliling itu kalau ada expo atau teman-teman harus tanya-tanya juga sih di Samsat, hari ini di mana Samsat keliling gitu. Kalau mereka biasanya lebih panjang jam kerjanya,
bisa sampai jam 4, bisa sampai jam 3 gitu kan, karena mereka mobile. Tapi itu nggak enaknya, teman-teman harus tahu di mana. Kalau nggak tahu ya udah nggak bakal ketemu di mana juga. Nah itu dia sih. Untuk biaya administrasi sendiri, teman-teman mohon tidak melalui calo. Banyak calo soalnya. Dan calo itu kalau misalnya mereka udah markup harga pajak, waduh ngeri banget tuh. That's why gua selalu ngurus pajak sendiri, segala macam sendiri, karena kalian menghindari itu. Menghindari namanya ya, mungkin kalau pakai calo lebih enak, lebih cepat. Enggak juga sih, gue ngurus juga lebih cepat kok. Itu ya, itu sih kalau gue bilang. Semoga knowledge ini berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa kalau bisa urus pajak itu bisa dibayarkan selama kurang lebih 6 bulan dari tanggal-tanggal waktu ini. Jadi kalau misalnya teman-teman Desember jatuh pajaknya habis, jadi mulai bulan Juni sudah bisa dibayarkan. Gitu kalau gue bilang sih. Oke. Segitu aja dari gua. Semoga terinformasikan dengan baik. Semoga taat pajak juga. Kalau orang bijak taat pajak, dan warga negara yang baik pasti bayar pajak. Pajaknya bayar tapi jangan telat. Oke sih dari gue itu aja. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe. Silahkan di komen-komenin. Mungkin ada pesan-kesan yang pas bayar pajak yang teman-teman bisa sharing di kolom komentar gitu. Itu aja sih dari gua. Stay tune in. Jim sign out. Thank you.